Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas lagi soal tentang asuhan bayi dan balita bagian ke-27. Soal ini adalah soal bocoran P3K kebidanan tahun 2023 ini ya teman-teman. Meskipun ujian tes P3K tahun 2023 ini sudah selesai, tapi setidaknya kita pelajari aja dulu. Siapa tahu nanti di P3K tahun 2024 nanti akan keluar soal-soal sejenis seperti ini lagi. Oke, kalau begitu kita lanjut saja ya pembahasan soal yang pertama. Soal nomor 1. Bidan melanjutkan pemeriksaan pada bayi Nyonya W dengan mengusap telapak kaki bayi. Hasil pemeriksaan jari-jari kaki bayi membuka lebar. Apakah refleks yang dialami bayi tersebut? A. Tonic neck, B. Babinski, C. Moro, D. Grapping, dan yang E. Routing. Sebelumnya kan kita pernah ya teman-teman sudah membahas soal tentang refleks-refleks pada bayi ini. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau refleks Babinski adalah refleks pada bayi ketika telapak kakinya dielus atau dibelai. Karena merasa asing dengan refleks itu, jempol kaki si kecil akan bertekuk ke belakang dan jari-jari lainnya akan melebar keluar atau menjauh. Refleks Babinski biasanya berlangsung hingga usia anak 1-2 tahun. Kalau refleks Moro adalah gerakan memeluk bila dikagetkan. Refleks palmar atau refleks grasping adalah menggenggam. Kalau refleks sucking adalah refleks isap dan menelan. Dan tonic neck adalah gerakan tanda awal mata dan kepala bayi yang akan menyediakan bayi untuk mencapai gerakan gerak sadar. Nah, jadi teman-teman apa jawabannya yang paling tepat? Nah, di sini ya teman-teman jawabannya yang paling tepat adalah yang B ya teman-teman. Refleks Babinski. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Soal nomor 2. Bayi Nyonya O sedang diperiksa oleh bidan. Hasil pemeriksaan bayi menangis spontan. Kulit kemerahan. Bidan mengetuk halus glabella sehingga mata menutup. Refleks pada bayi tersebut adalah A. Korneal, B. Pupil, C. Glabella, D. Ekstrusi, dan yang E. Startle. Nah, kita bahas dulu ya teman-teman. Di sini korneal adalah refleks mengedipkan mata. Kalau pupil adalah refleks gerakan menyempitkan pupil mata terhadap cahaya terang dan membesarkan pupil mata terhadap lingkungan gelap. Kalau refleks glabella adalah refleks menutup kedua mata dengan rapat. Sedangkan ekstrusi adalah refleks dorong lidah pada bayi. Sedangkan startle atau moro adalah refleks kejut. Nah, kita kembali lagi ya ke soal. Jadi di sini jawabannya yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman, refleks glabella. Karena di sini kan sudah dijelaskan di soal. Mengetuk halus glabella sehingga mata menutup. Jadi refleks yang terjadi pada bayi ini adalah yang C ya teman-teman, refleks glabella. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Soal nomor 3. Seorang anak berusia 5 tahun dibawa ibunya ke posyandu. Hasil penilaian perkembangan anak mempunyai kemampuan dalam mengenakan pakaian sendiri, bermain peran, mampu berbahasa dengan lancar, berhitung, mengenal warna, melompat dan menari. Termasuk periode tumbuh kembang, apakah anak tersebut A. balita, B. anak usia dini, C. prasekolah, D. usia sekolah, dan yang E. adolescence. Jadi teman-teman apa jawabannya? Oke, kita jawab sama-sama ya. Jadi kan di sini anak itu mampu ya teman-teman mengenakan pakaian sendiri, bermain peran, kemudian mampu berbahasa dengan lancar, berhitung, mengenal warna, melompat dan menari. Jadi ini nih sudah memasuki tumbuh kembang periode prasekolah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C.
Jadi tumbuh kembang masa prasekolah itu usia antara 1 sampai 6 tahun ya teman-teman. Pada kasus anak usia 5 tahun, biasanya hasil penilaian perkembangannya mempunyai kemampuan dalam mengenakan pakaian sendiri dan lain-lain. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, soal nomor 4. Seorang bayi baru saja dilahirkan di PMB. Bayi tersebut sedang diantropometri, sehingga diletakkan di atas timbangan, tetapi tidak diberi pengalas. Mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi adalah A. Konduksi, B. Konveksi, C. Evaporasi, D. Radiasi, dan yang E. Inhibisi. Jadi jawabannya apa teman-teman? Oke, kita bahas dulu ya. Nah, di sini konduksi adalah melalui benda-benda padat yang dapat memindahkan suhu ya teman-teman. Ini aku lupa mengisinya, melanjutkan ketikannya. Kemudian konveksi adalah melalui aliran udara di sekitar bayi. Lalu evaporasi adalah kehilangan panas melalui penguapan air pada kulit bayi yang basah. Kemudian radiasi adalah melalui benda padat dekat bayi yang tidak berkontak secara langsung dengan kulit. Kemudian inhibisi adalah upaya pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya proses respon lain yang sedang berlangsung. Nah, jadi apa teman-teman jawabannya? Oh ya, kalau konduksi ini tadi yaitu adalah melalui benda-benda padat yang dapat berkontak dengan kulit bayi ya teman-teman. Ini aku lupa mengetiknya. Ini ketinggalan ya teman-teman ketikannya. Oke, kalau begitu kita lanjut lagi ya, kembali ke soal. Nah, jadi jawabannya itu adalah yang A ya teman-teman, konduksi, yaitu melalui benda-benda padat yang dapat berkontak dengan kulit bayi. Jadi jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, soal nomor yang 5 atau soal nomor yang terakhir. Nah, ibu membawa bayi N ke Polindes, lahir spontan 4 hari yang lalu di BPM. Keluhan malas menyusu dan kuning. Hasil pemeriksaan muka, badan, dan tangan kaki tampak kuning. Suhu 37 derajat Celcius, respirasi 60 kali per menit. Berapakah derajat ikterik bayi tersebut menurut Kramer? Yang A derajat 1, B derajat 2, C derajat 3, D derajat 4, dan yang E derajat 5. Oke, kalau begitu kita bahas dulu ya satu persatu. Kalau ikterik derajat 1 yaitu adalah kepala sampai leher. Kemudian ikterik derajat 2 adalah kepala, badan sampai dengan umbilikus atau pusat. Kemudian ikterik derajat 3 adalah dari kepala, badan, paha sampai dengan lutut. Kalau ikterik derajat 4 itu adalah dari kepala, badan, ekstremitas sampai dengan pergelangan tangan dan kaki. Sedangkan derajat 5 adalah kepala, badan, semua ekstremitas sampai dengan ujung jari. Nah, jadi jawabannya yang paling tepat yaitu adalah, kita kembali lagi ke soal ya teman-teman, yaitu adalah yang D ya teman-teman, karena di sini kan pemeriksaan muka, badan, tangan, kaki tampak kuning. Jadi di sini derajat 4 ya teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Oke teman-teman, segini dulu ya soal-soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal yang terbaru lagi, yang lebih update, yang lebih terkini. Oke, kalau begitu jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen. Ikuti terus video-video terbaru aku. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.